Hujan tanpa henti berhari-hari menyerang China, pasca munculnya topan Haikui. Hal ini telah menyebabkan lebih dari 100 bencana muncul khususnya tanah longsor. Setidaknya sekitar 1.360 warga terjebak banjir di China Selatan, sedikitnya 7 orang tewas. Di kota Yulin misalnya, badai tak berhenti dalam 3 hari terakhir. Media pemerintah menyebut ini menyebabkan 115 tanah longsor yang menghancurkan jalan, menumbangkan pohon, menyebabkan banjir dan membuat pihak berwenang mengeluarkan peringatan darurat di jalan raya nasional dan provinsi. 3 orang hilang belum dapat ditemukan, kata petugas setempat menegaskan operasi penyelamatan masih berlangsung. Sementara di selatan dekat pantai, Beihai, banjir juga merendam kota. Tim penyelamat terlihat berjalan di air yang tergenang setinggi paha rata-rata dewasa, untuk mengevakuasi warga dengan perahu. Sekitar 1.360 orang terjebak pada Selasa ini, muat Reuters lagi. Observatorium kota menaikkan peringatan badai ke level tertinggi dalam sistem peringatan 4 tingkat setelah curah hujan lebih dari 101 mm turun 3 jam pagi. Ini menandai risiko banjir bandang, bencana geologi, dan genangan air di perkotaan dan daerah pedesaan. Peramal Cuaca Nasional juga memperingatkan departemen terkait dan masyarakat di Guangdong dan Guangxi untuk waspada. Intensitas curah hujan bisa menyebabkan bencana baru. Banjir tahunan kembali melanda wilayah pelosok di perbatasan Indonesia-Malaysia, di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Banjir melanda sejumlah kecamatan, di antaranya, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai dan Kecamatan Lumbis. Dari sejumlah video amatir yang diunggah warga Nunukan di media sosial, tampak arus banjir cukup besar. Banjir tersebut diperkirakan sama dengan kejadian tahun 2014 yang menghancurkan banyak rumah warga dan fasilitas umum. Banjirnya cukup besar, tower hanyut, fasilitas umum, semua terendam. Dan evakuasi warga masih terus kita lakukan. Kejadian banjir kali ini cukup besar, dan tidak berbeda jauh dengan peristiwa banjir besar 2014 lalu, ujar Camat Sembakung, Ridwan, dihubungi. Ketinggian banjir sudah mencapai 5 meter di areal permukiman penduduk. Diperkirakan ketinggian air masih akan terus naik. Banyak sekali rumah terendam, untuk jumlah jiwa yang terdampak ribuan. Kalau untuk datanya, kami masih menghitung dan melihat kondisi lapangan. Nanti kalau sudah masuk semua laporannya, kami berikan update-nya, imbuhnya. Sebelum terjadi banjir, hujan lebat mengguyur sejak pukul 22 WITA hingga pukul 5.30 WITA. Kantor camat dan sejumlah sekolah terendam. Ridwan mengatakan, ada 10 desa di Kecamatan Sembakung yang diterjang banjir. Bahkan beberapa desa sudah tenggelam. Adapun desa tersebut yakni Desa Manuk Bungkul, Desa Atap, Desa Lubakan, Desa Tagul, Desa Tujung, Desa Labuk, dan Desa Pagar. Sebagian korban sudah kami evakuasi ke tempat tinggi. Saat ini, kita lakukan evakuasi bagi warga RT 006 dan RT 007, Dusun Tembelunu, Desa Atap. Ada 112 kakak di 2 RT tersebut, imbuhnya. Ridwan meminta masyarakat agar waspada karena wilayah Malaysia masih terjadi hujan lebat. Dikhawatirkan, ketinggian banjir masih akan terus naik. Warga juga diminta mengungsi sementara di tenda yang disediakan pemerintah di areal perbukitan. Warga juga bisa mengungsi ke rumah keluarga yang berada di wilayah dataran tinggi. Masjid, perkantoran, sekolah, semua terendam. Aktivitas lumpuh total di Sembakung. Kita pusatkan kegiatan dan pendataan di pengungsian. Kita ingatkan hari ini banjir kiriman belum tuntas, masih akan ada lagi kiriman dari Malaysia, karena masih terjadi hujan deras di sana, tegasnya. Untuk diketahui, banjir rutin terjadi setiap tahun. Diduga banjir tersebut kiriman dari Malaysia. Banjir berasal dari Sungai Talangkai di Sepulut Sabah Malaysia, yang kemudian mengalir ke Sungai Pampangon, berlanjut ke Sungai Lagongon ke Pagalungan, masih wilayah Malaysia. Dari Pagalungan, aliran sungai kemudian memasuki wilayah Indonesia melalui Sungai Labang, Sungai Pensiangan dan Sungai Sembakung.